Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok B1 yang beranggotakan saya, Hana Yurista. Saya Gevira Zahra Alasofa. Saya Mutiafa Asya. Saya Anjani Sabda Sofyanti. Kali ini kami akan membuat video mata kuliah Statistik Ekonomi dan Bisnis 2 yang diampu oleh Bapak Agus Satria Wibowo. Dengan judul, Peran Transparansi sebagai Mediasi Hubungan Sistem Pengendali Internal dan Kinerja Instansi Pemerintah. Selamat menyaksikan! Oke, kita pertama-tama membuka new project, lalu kita beri nama Project Akhir Statistik. Lalu kita klik create. Nah, setelah itu kita input data filenya. Terus kita klik import. Nah, akan muncul datanya. Lalu kita klik back. Terus kita klik create model lagi. Lalu kita pilih PLSM. Lalu kita kasih nama statistik dan klik save. Nah, di sini X1-nya adalah sistem pengendalian Kalau udah, masukkan Y-nya yang adalah transparansi sebagai mediasi. Oke, kalau sudah kita masuk ke Z-nya yaitu kinerja. Oke, sekarang di sini ada 3 variabel, kita konekkan semuanya. Sekarang kita klik calculate. Lalu start calculation. Sekarang kita lihat angkanya, kalau kurang dari 0,70 dia harus dieliminasi. Tapi ada cara mudahnya, teman-teman bisa buka outer loading. Nah, di situ kalau warna merah teman-teman eliminasi. Oke teman-teman, sekarang tadi yang dieliminasi adalah P1 yang bagian Z, itu yang bagian kinerja. Nah, di sini setelah teman-teman eliminasi P1Y-nya itu, teman-teman cek nih, calculate lagi dan dicek apakah ada yang merah lagi atau enggak gitu. Nah, ternyata saat kita calculate lagi, itu di P3 itu jadi merah angkanya. Nah, sekarang kita eliminasi P3Y-nya. Oke, setelah itu teman-teman cek calculate lagi, kita cek lagi apakah masih ada yang merah atau enggak. Nah, ternyata kita start calculation dulu. Nah, ternyata saat dieliminasi, saat dicek calculate ulang, ternyata masih ada lagi di M2-nya. M2Y, berarti kita balik lagi, kita calculate. Oh, iya. Habis itu kita start calculation. Nah, sekarang kita cek.
setelah M2Y itu kita hilangkan, ternyata semuanya sudah hijau teman-teman, yang berarti datanya sudah aman. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke diskriminan validity. Di sini kita mau cari validitasnya. Yang pertama itu teman-teman pencet di quality kriteria, itu diskriminan validity. Nah, di situ ada di bagian cross loadings. Nah, di situ ada banyak angka banget ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Nah, di situ kita golongkannya itu gimana? Misal nih Z itu kan kita cari angka paling rendah dari Z ini berapa. Nah, ternyata angka paling rendah dari Z ini adalah 701. Nah, 701 ini teman-teman pastiin bahwa variabel lain selain Z itu angkanya nggak boleh lebih besar dari 701. Nah, setelah dicek ternyata variabel kinerja itu kan 701. Setelah kita cek ternyata di tabel 701 itu nggak ada yang lebih besar dari 701. Begitupun yang lainnya, saat kita di tabel SPI, kita juga bisa lihat di SPI itu bilangan yang paling besar X1-nya adalah 713. Paling kecilnya adalah 713. Nah, setelah dicek ternyata nggak ada yang lebih besar lebih besar dari 713 itu. Begitupun juga yang bilangan Y-nya, bilangan transparansinya. Jadi, kalau semuanya sudah benar, maka kita dapat simpulkan bahwa data itu valid. Oke teman-teman, nah selanjutnya itu teman-teman bisa lihat di bagian average variance extract. Nah, atau AVE. Nah, di situ teman-teman ada diagram. Diagram itu nanti akan menjelaskan lebih mudah versi diagram dari cara menghitung reliabilitas atau di bagian construct reliability and validity. Di situ ada diagram yang dimana nanti akan membantu teman-teman untuk melihat lebih jelas mengenai reliabilitas. Terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan nguji reliabilitas. Pertama-tama kan ada di sebelah kiri itu construct reliability and validity. Nah, setelah ditekan itu, yang dilihat itu Cronbach alpha dan composite reliability. Nah, kan di situ angkanya hijau atau lebih dari 0,70, yang berarti semua variabel sudah reliable. Nah, kemudian kita akan uji R-square. Pertama-tama itu ada di pojok kiri, itu kan ada tulisannya R-square. Pilih yang itu, terus pilih yang overview. Nah, di sini kan sudah ada datanya nih. Kalau dia lebih dari 0,70, dia itu kuat. Nah, di sini kan datanya kan hasilnya kan 0,642, yang berarti dia itu moderate. Mudah kan? Oke, selanjutnya adalah uji F-square. Di sini kita udah masuk di R-square kan. Nah, di bawah R-square itu ada uji F-square. Kita klik yang itu, terus di sini ada F-square matriksnya keluar. Nah, hasil outputnya itu SPI terhadap kinerja instansi pemerintah itu memiliki nilai 0,105 yang termasuk kategori efek kecil. Sedangkan SPI terhadap transparansi itu memiliki nilai sebesar 0,335 yang mana termasuk kategori efek sedang. Dan terakhir, pengaruh transparansi terhadap kinerja instansi pemerintah itu memiliki nilai sebesar 0,927 yang menunjukkan efek sangat besar. Jadi, transparansi itu memiliki kontribusi yang dominan dalam meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Oke, selanjutnya kita masuk ke uji p-value. Di sini kita klik edit. Terus kita masuk calculate, kita pilih bootstrapping. Terus start calculation. Kita tunggu sebentar, terus nanti hasilnya keluar. Kita buka di specific indirect effect, terus klik yang main stdf t-values p-value. Terus di sini kita bisa lihat bahwa specific indirect effect SPI X ke TA terus ke kinerja itu p-value-nya berupa 0,00, yang mana itu tuh lebih kecil dari 0,05, yang berarti transparansi itu terbukti
memediasi hubungan antara sistem pengendalian internal dan kinerja instansi pemerintah. Selanjutnya kita masuk ke final result. Terus di sini ada PET coefficient, kita klik yang itu. Nah, di sini hasilnya keluar. Dilihat di sini hasilnya, kalau berdasarkan PET coefficient seluruhnya itu p-value-nya kurang dari 0,05, yang berarti itu tuh signifikan secara statistik. Nah, di sini SPI terhadap kinerja itu berpengaruh 0,025, terus yang SPI terhadap TA-nya itu 0,00, terus transparansinya terhadap kinerja itu sama 0,00. Dengan demikian berarti signifikan. Jadi semua variabel ini signifikan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.